Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah statement terbaru dari Pablo yang merupakan kuasa hukum perwakilan para donatur. Dan juga ada statement terbaru dari Agus, teman-teman. Karena kan Agus juga sepertinya kemarin cukup banyak tampil di media dan memberikan statement-statement yang unik-unik di sini ya. Nah, yang pertama adalah pada saat bilang Pablo, ini yang sudah kalian mention ke TikTokku, terima kasih banyak ya. Di sini dikatakan bahwa ada dugaannya adalah oknum pengacara minta Novi transfer uang senilai 200 juta dulu dengan catut nama menteri. Maksudnya gimana? Apakah maksudnya 200 juta ini adalah dikasih ke Agus gitu? Memang buat apa? Bukankah Agus juga masih banyak uang, bahkan ada para donatur yang berasal dari kuasa hukumnya tuh ngasih gitu ya, masih terus ya. Terus juga dia tidak ada jatah operasi dan sebagainya. 200 juta buat apa? Uang banyak loh itu. Coba kita simak cuplikan dari Pablo Benua berikut ini, teman-teman. Jadi ada salah satu oknum pengacara yang meminta kepada kuasa donatur. Kalian minta dong ke Novi. Udahlah, transfer aja uang 200 juta dulu. Oke. Untuk melaksanakan golden time, karena itu katanya adalah perintah menteri. Oke, aku paham. Jadi golden time, maksudnya itu waktu krusial buat Agus melakukan pengobatannya. Memang Pak Menterinya pernah ngomong begitu ya. Tapi kayaknya ada banyak orang, sebagian gitu ya, menginterpretasikan statement Pak Menteri itu salah loh. Misalnya kayak dulu, katanya kan berapa, Pak Menteri kan pernah bilang begini, kalau ada uang donasi di atas 500 juta harus diaudit sama pihak eksternal. Tapi ada kuasa hukum yang menginterpretasikan bahwa uangnya Novi kan di atas 500 juta tuh hartanya, harus diaudit dong. Kalian sudah paham lah siapa. Nah ini juga sama, maksudnya golden time itu ya harusnya sudah lama sih ya. Sekarang udah bukan golden time lagi karena sudah telat. Dan Agus juga bilang katanya matanya sudah menutup semua, sudah tidak ada lagi cahaya. Dan itu juga atas kemauan dari Agus. Yang Agus menunda-nunda melakukan operasi karena dia dijanjikan mau dibawa ke Singapura, mau mendapatkan second opinion gitu. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Tapi siapa yang dimaksud Pablo ini, teman-teman? Nah, ini agak aneh nih, karena kuasa donatur kan nggak bisa intervensi siapapun ya. Terus alasannya uang tersebut mau dipergunakan sebagai operasional. Kenapa? Karena katanya pengacara-pengacara ini nggak dibayar guys. Alasannya buat operasional. Golden time itu adalah sebuah statement yang terminologi itu digunakan untuk kayak pengobatan nih. Ini kalau nggak segera dioperasi, nanti bakal menyebar. Kayak dipotong lah atau bagiannya kan kesannya seperti itu. Tapi buat operasional, bukankah selama ini di media kesannya itu kayak bagi-bagi uang mulu. Agus dikasih apartemen yang cukup baik, kemudian dikasih sumbangan ada Krisnamurti 50 juta, ada juga dolar, dikasih AC gitu ya. Jadi kok kayak kontradiktif ya, kayak teori dekonstruktif yang mengatakan bahwa apa yang berusaha ditunjukkan justru adalah kebalikannya. Mereka menunjukkan ke media bahwa Agus itu nggak usah khawatir, kamu nggak usah repot lagi Gus buat pengobatan, saya yang tanggung, saya kasih nih puluhan juta dan sebagainya. Tapi 200 juta aja, kok menurut Pablo dibutuhkan buat operasional. Unik nih. Lalu, selama ini mereka katanya ada yang namanya donatur tetap gitu loh. Siapa tuh donatur tetap? Salah satu pengacara dari mereka yang berinisial KM. Siapa KM? Adalah orang yang selama ini mengcover biaya begitu. Oh, mungkin dugaannya adalah Krisnamurti ya, yang ngasih 50 juta, yang ngasih juga kayak 700 dolar, dan ngebantu pengobatan yang dulu waktu awal-awal Agus tidak bisa lagi pakai BPJS ya. Kalau aku lihat memang yang cukup royal itu adalah Krisnamurti sih, walaupun yang lain juga nyumbang ya, tapi jumlahnya tidak sebanyak dia begitu. Yang ngasih duit buat bayar ini, bayar itu, makan, wartawan dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang pengacara yang inisial KM ini pun sudah tidak mau ikut campur. Wow, kenapa? Tidak mau ikut tampil. Kenapa tidak mau ikut tampil? Karena istrinya marah. Jadi ceritanya istrinya buka warung mie. Oke. Buka usaha warung mie. Warung mie-nya dihujat. Warung mie
suaminya rame nih tiba-tiba dihujat sana sini, akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi gabung atau tidak lagi tampil bareng. Nah, itu breaking news. Jadi dugaannya adalah kayak Krisnamurti ya, mungkin yang terlihat sangat royal dengan Agus, kayaknya sekarang mengundurkan diri karena permasalahan yang disampaikan oleh Pablo tersebut. Waduh, Agus sedih lagi nggak nih kira-kira kehilangan sumbernya? Tapi kan nggak usah khawatir sih buat Agus. Alvin Lim kan juga bilang yang waktu awal-awal muncul ya, nggak usah khawatir Gus, buat pengobatan kamu itu saya udah kerjasama nih dengan 9 naga, bahkan menyebutkan beberapa nama. Ini rumah sakit ini juga kerjasama, nanti kamu gratis. Kamu mau berobat di mana aja boleh. Mau di Singapura boleh, mau di China boleh, mau di Indonesia boleh. Itu 9 naga, saya adalah bagian dari keluarganya katanya, itu akan digratiskan. Apakah itu semua hanya pepesan kosong? Karena 200 juta aja, mohon maaf ya, itu masih diperebutkan gitu, diminta gitu. Oke, nah Agus pun juga cukup unik memberikan beberapa keterangan terbaru ya, pada saat dia menceritakan bagaimana kondisinya tinggal di apartemen yang merupakan kolega dari Farhad Abbas itu ya. Bahwa dia bilang, gini katanya, kalau tinggal di tempat Wawa, dia bilang nyaman sebenarnya. Cuman dia ngerasa agak kurang pas karena ada banyak suara mobil, makanya berisik, dan ngerasa jiwanya itu nggak tenang kali ya, galau gitu. Makanya dia pilih tinggal di apartemen, dan kebetulan apartemen ini dikasih gratis, kita cuma disuruh bayar listriknya aja gitu. Oke, maksudnya Agus mengatakan tersebut seperti apa ya? Berarti nggak nyaman dong di Wawa. Bukankah di rumahnya Wawa udah berusaha dibuat nyaman, dikasih AC katanya kan ya, terus juga dikasih kayak bantuan-bantuan kasur baru dan sebagainya. Masih kurang nyaman berarti ya? Oke, ini cuplikannya teman-teman. Di rumah Wawa juga Agus nyaman, tenang juga, tempat juga. Cuma di suatu sisi agak sedikit sering dengar mobil, motor gitu lewat di sana gitu. Bola gitu kan. Dengan ada tawarannya dari ibu ini kan, Agus mikir kalau di motornya saya tenang gitu. Aku juga bisa mikir tenang gitu. Karena keberisikan tadi, pas ada tawaran, ya Agus ambil aja karena biar lebih tenang, pikirannya juga lebih tenang di situ. Untuk menjaga mental Agus, jadi untuk bisa ada juga udah harus pikirkan, udah coba dulu yang situasi yang barunya gimana. Untuk menjaga mental Agus, makanya cobalah situasi yang baru ini dulu. Ternyata alhamdulillah Agus nyaman gitu. Dan makanya sampai saat ini udah hampir 2 minggu aku bersama tinggal bersama Agus. Oke, dan ternyata menurutnya Agus nyaman, dan makanya sudah 2 minggu lebih dia tinggal di apartemen tersebut bersama istrinya dan juga kedua orang tuanya. Padahal kan kita udah ngomongin terkait dengan masalah tempat tinggal juga udah sejak lama ya. Kenapa sih, kan kita dulu awal kan ngomong gini, Agus kenapa sih kamu udah punya uang miliaran seperti itu masih aja mau tinggalnya sama Wawa? Kenapa nggak kamu sewa apartemen lah? Yang kata-kata golden time yang disampaikan dari Pak Menteri menurut aku itu adalah yang tepat untuk tempat tinggalnya gitu kan ya. Karena kan takutnya, mohon maaf nih, kalau tinggal di tempat yang banyak orang lewat, kan kesterilannya, kebersihannya kurang, apalagi kasurnya juga kelihatannya tidak begitu steril, takutnya dugaannya nanti kena apa, kulitnya lebih infeksi dan sebagainya. Coba kalau dia tinggal di apartemen kan akan jauh lebih cepat masa pemulihannya. Golden time itu menurut aku bukan untuk matanya Agus sih, tapi lebih ke masalah kayak luka kulitnya kan ya. Jadi kalau luka kulitnya itu tidak banyak bakteri atau infeksi, biasanya akan lebih cepat penyembuhan dan tidak ada bekasnya. Itu menurut aku yang lebih pas, relevansi dengan golden time di situ. Ya, berarti Agus dengan bahasa halusnya bilang bahwa tinggal di rumah Wawa nyaman, tapi di sini lebih nyaman. Ya, ini tipikal khas orang timur ya, kita nggak mau menyakiti orang lain ya. Jadi kalau aku tangkap sih sebenarnya dia lebih nyaman tinggal di apartemen. Intinya adalah itu ya. Kemudian berbicara terkait dengan statement wartawan yang bilang, Agus sekarang kelihatan lebih segar, lebih gemukan gitu. Dia bilang gini katanya, selera makan Agus tuh sekarang lagi baik banget. Makanya badannya sekarang agak berisi. Mental Agus sudah membaik dan sekarang sudah mulai menerima takdir ini. Agus seneng banget sekarang, bukan sedih lagi. Banyak banget orang baik di sekitar Agus, termasuk yang bantu sediakan tempat tinggal ini.
Sekarang juga saya sedang belajar live di TikTok katanya. Saya latihan bareng sama Cici ya, atau siapa pemilik dari Ibu Sisi ya, pemilik dari apartemen tersebut. Saya itu diajarin bagaimana untuk berbicara dan tampil di TikTok untuk meluruskan banyak hal karena memang banyak sekali orang yang masih menghujat saya. Agus akui katanya bahwa keadaan Agus saat ini itu adalah akibat dari mulut Agus. Jadi mudah-mudahan netizen tuh bisa mengambil pelajaran untuk menjaga lisannya. Jangan sampai ini kejadian sama kalian. Karena kan dia banyak mendapatkan statement yang negatif dari netizen. Kalau aku lihat pada saat live begitu, dia ngasih masukan ke netizen. Jangan begitu, jangan ulangi kesalahan saya. Ini gara-gara saya, kesannya kalau aku tangkap adalah Agus kasar, mungkin menyampaikan hal yang tidak baik kepada Aji, orang yang nyiramnya Agus. Makanya dia kejadian seperti ini. Jangan sampai nanti kalian mengetik kata-kata nggak pantas di sosial media, kalian juga mendapatkan hal yang sama. Itu adalah pesan yang bijaksana yang mau dicoba sampaikan oleh Agus di sini, teman-teman. Kita lebih baik menjaga lisan kita. Berawal kejadian itu dari lisan Agus sendiri. Jadinya maka Agus sekarang mereka juga buat teman-teman netizen semua, jangan melakukan hal yang sama seperti Agus gitu. Oke, jangan melakukan hal yang sama seperti Agus dari lisan. Iya, hal yang kembali pada diri kalian. Karena ini kan yang terjadi juga sama Agus. Kita saling belajar walaupun Agus punya moral, sifat yang kurang baik. Alhamdulillah untuk kedepannya akan untuk berlatih lah menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, Agus ngaku di bagian ini bahwa bagi kalian mungkin ya, maksudnya Agus itu nggak punya moral gitu. Nah, tapi sekarang Agus sedang berlatih untuk lebih baik lagi ke depannya. Menjadi orang yang pola berpikir sehat dan menjaga lisan Agus yang penting. Oke, berpola pikir yang sehat dan menjaga lisan Agus. Oke, menjaga pola pikir yang sehat dan juga menjaga lisan Agus. Agak sulit ya, ini kan bagian yang subjektif. Karena kan ngomongin soal pola pikir kan kita punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin di sudut pandang Agus itu baik, tapi di orang lain nggak baik. Tapi terkait dengan ngomongin pola pikir deh, aku juga nggak paham kenapa Agus masih terus melaporkan Novi. Padahal kan Novi udah bilang kemarin, yang laporan dia yang dua ya, yang pertama pencemaran nama baik, yang kedua adalah dugaan yang pemerasan kan sudah dicabut kata Novi ya, laporannya dari Agus. Tapi sekarang dia malah dilaporin lagi gara-gara pakai video yang dia diduga gitu katanya memocking si Agus gitu ya dengan partnernya pakai kacamata kemudian pakai perban. Kesannya adalah menghina. Tapi kenapa Agus begitu sensitif banget buat hal yang seperti itu? Kalau Agus nggak bisa ngelihat juga kan, mohon maaf ya. Berarti ada orang dia ngasih tahu manas-manasin, Agus kamu nggak tahu ya Novi sama siapa Yolo. Masa dia tuh mocking kamu pakai gaya A, B, C, dan D? Karena logikanya kan Novi nggak ngomong apapun, Novi pun tidak pakai apapun di video tersebut yang mengidentikan dengan Agus, cuman senyum-senyum, cuman joget-joget doang. Berarti ada yang mendeskripsikan dalam video tersebut dugaannya adalah hiperbola. Makanya Agus ngerasa, wah saya laporin lagi Novi. Gitu nggak sih? Karena kan Agus nggak melihat ya. Ya. Aduh, complicated sekali untuk permasalahan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.